Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridah Hasanah Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Probolinggo. Pada video kali ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Adapun tujuan pembelajaran modul 2.1 adalah calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, menurut Tomlinson. Pembelajaran berdiferensiasi juga diartikan sebagai serangkaian keputusan masuk akal, atau common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan di kelas dengan menerapkan 5 keputusan masuk akal, yaitu tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Asesmen berkelanjutan. Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan manajemen kelas yang efektif. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Ada 2 cara memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu memetakan kebutuhan belajar murid dan melaksanakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan penyesuaian konten, proses maupun produk. Memetakan kebutuhan murid dalam pembelajaran berdiferensiasi antara lain kesiapan belajar atau readiness, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat murid, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dan profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana sebagai individu paling baik belajar, yaitu belajar secara natural dan efisien. Dalam kesiapan belajar, perspektif equalizer yang dapat kita gunakan untuk menentukan tingkat kesiapan belajar murid adalah bersifat mendasar, bersifat transformatif, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, dependen, mandiri, independen, lambat, cepat. Kebutuhan belajar menggunakan pendekatan berbasis minat bertujuan membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka, dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Pemenuhan kebutuhan belajar melalui profil belajar murid ada 3, yaitu preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan sebagainya. Preferensi pengaruh budaya, misalnya ada murid yang belajar dengan santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, atau impersonal. Dan preferensi gaya belajar yaitu visual, auditory, atau kinestetik. 3 strategi guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten. Guru menyediakan sumber belajar yang bervariasi sehingga murid dapat memilih sesuai dengan gaya belajarnya. Diferensiasi proses, guru menyediakan berbagai metode, model atau aktivitas belajar yang beragam sesuai dengan gaya belajar murid. Diferensiasi produk, guru menggunakan berbagai bentuk penilaian untuk memberikan murid kesempatan menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal karena 1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. 2. Pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. 3. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. 4. Menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. 5.
Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. 6. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok dan individual. Dan 7. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi, kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi, kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid, harus inovatif membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi, kaitannya dengan visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Pembelajaran berdiferensiasi, kaitannya dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Demikian pemaparan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.